Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana dengan karunia Allah sehingga kita dapat berkumpul di kelas yang penuh barokah ini. Dan yang selanjutnya, salawat beramai salam tak lupa pula kita kirimkan kepada arwah junjungan alam, yakni Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dengan di pagi yang penuh bahagia ini, semoga yang di dalam ruang ini penuh dengan kebahagiaan. Sebelum kita memasuki materi kita pada hari ini, alangkah baiknya terlebih dahulu kita membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca Al-Basmalah tadi, ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat bagi di dunia maupun di akhirat. Baiklah anak-anak, kita kali ini akan memasuki bab keautentikan Al-Quran. Karena bab yang kemarin udah selesai dan hari ini kita akan melanjutkan bab yang baru, yaitu keautentikan Al-Quran. Keautentikan Al-Quran sebagai mukjizat berfungsi untuk menentang bagi siapa saja yang meragukannya. Selain berfungsi sebagai mukjizat, Al-Quran mengundang hikmah yang menyangkut segala aspek kehidupan. Hikmah yang terkandung di dalam Al-Quran salah satunya berupa ilmu pengetahuan yang tidak memiliki dasar di dalam Al-Quran. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala pada surah An-Nahl ayat ke-89. Dengarkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyran lil muslimin. Baiklah, Ibu ulangi lagi. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmah likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyran lil muslimin. Yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Pada surah An-Nahl surah yang ke-16 ayat 89. Demikian Allah menjamin keautentikan Al-Quran. Allah menjamin keautentikan Al-Quran, jaminan yang diberikan atas dasar kemahakuasaan dan kemahatauannya serta berkat upaya-upaya yang dilakukan oleh makhluk-makhluknya, terutama oleh manusia. Dengan jaminan surah tersebut, ayat di atas yang dibacakan tadi, setiap muslim percaya bahwa apa yang dibaca didengarnya sebagai Al-Quran tidak berbeda sedikit pun dengan apa yang pernah dibaca oleh Rasulullah SAW dan yang didengar oleh para dan yang
dan dibaca oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan baiklah anak ya, Al-Quran ini merupakan mukjizat. Al-Quran ini merupakan mukjizat. Al-Quran merupakan mukjizat. Ya, secara etimologi kata mukjizat berbentuk dari isim fa'il. Isim fa'il secara etimologi kata mukjizat itu yaitu a'jaza yu'jizu i'jazan, mu'jizun atau mu'jizatun, yaitu isim fa'il. Dan isim fa'il yang berarti melemahkan atau mengalahkan lawan. Ini kata mukjizat diambil dari isim fa'il, yaitu berarti melemahkan atau mengalahkan lawan. Mukjizat juga diartikan sebagai sesuatu yang menyalahi tradisi atau kebiasaan. Tradisi atau kebiasaan. Sesuatu yang luar biasa. Dan secara terminologi istilah al-Qur'an mendefinisikan mukjizat Imam Amir.
anil mu'aradah. Di sini mukjizat secara terminologi, mana Al-Qur'an mendefinisikan mukjizat ya sebagai al-mu'jizatu hiya amrun khariqun lil 'adati maqrunun bi tahaddi salimun 'anil mu'aradah. Mukjizat adalah sesuatu yang menyalahi kebiasaan disertai dengan tantangan dan selamat dari perlawanan. Mukjizat ini hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya dalam menyampaikan risalah ilahi, terutama untuk menghadapi umatnya yang menolak atau tidak mengakui kerasulan mereka. Mukjizat ini berfungsi sebagai bukti atas kebenaran pengakuan kenabian dan kerasulan mereka, bahwa mereka adalah benar-benar para nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala yang membawa risalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan yang diberikan mukjizat adalah agar para nabi dan rasul mampu melemahkan dan mengalahkan orang-orang kafir yang menentang dan tidak mengakui atas kebenaran kenabian dan kerasulan mereka. Nana, coba dengarin. Secara umum, mukjizat para nabi dan rasul itu berkaitan dengan masalah yang dianggap mempunyai nilai tinggi dan diakui sebagai sesuatu keunggulan oleh masing-masing umatnya pada masa itu. Misalnya, zaman Nabi Musa alaihissalam adalah zaman keunggulan tukang sihir, maka mukjizat utamanya adalah untuk mengalahkan tukang sihir tersebut. Terus pada zaman Nabi Isa alaihissalam adalah zaman kemajuan. Pada saat itu adalah pada zaman kemajuan ilmu kedokteran, maka mukjizat utamanya adalah mampu menyembuhkan penyakit yang tidak dapat disembuhkan pengobatan biasa, yaitu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan dan orang-orang yang berpenyakit sopa atau kusta, serta menghidupkan orang yang sudah mati. Dan pada zaman Nabi Muhammad SAW adalah zaman keemasan kesutraan Arab, maka mukjizat utamanya adalah Al-Quran. Al-Quran ini adalah kitab suci yang ayat-ayatnya mengandung nilai sastra yang amat tinggi, sehingga tidak ada seorang manusia pun dapat membuat serupa dengan Al-Quran. Nah, di sini dan yang pertama Al-Quran merupakan mukjizat, dan yang kedua syarat-syarat mukjizat. Sudah dicatatkan. Syarat-syarat mukjizat. Dan yang kedua syarat-syarat mukjizat. Syarat-syarat mukjizat ini suatu kejadian atau peristiwa dikatakan sebagai mukjizat apabila memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, mukjizat adalah suatu yang tidak sanggup dilakukan oleh siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, mukjizat adalah sesuatu yang menyalahi kebiasaan
kebiasaan atau tidak sesuai dengan kebiasaan dan berlawanan dengan hukum alam. Dan yang ketiga, mukjizat harus berupa hal yang dijadikan saksi oleh seseorang yang mengaku membawa risalah ilahi sebagai bukti atau kebenaran pengakuannya. Dan yang keempat, mukjizat terjadi bertepatan dengan pengakuan Nabi yang mengajak bertanding menggunakan mukjizat tersebut. Nah, dan yang kelima, tidak ada seorang manusia pun, bahkan jin sekalipun yang dapat membuktikan membandingkan dalam pertandingan tersebut. Nah, kelima syarat tersebut di atas bila terpenuhi, maka suatu hal yang timbul di luar kebiasaan adalah merupakan mukjizat. Ia menyatakan atas kenabian atau kerasulan orang yang mengemukakan, dan mukjizat akan muncul dari tangannya. Jika tidak memenuhi yang kelima tersebut, berarti itu tidak termasuk dengan mukjizat. Dan yang ketiga, macam-macam mukjizat. Ketiga, macam-macam mukjizat. Macam-macam mukjizat. Mukjizat ini dibagi menjadi dua. Pertama, mukjizat hissi, dan kedua mukjizat maknawi. Mukjizat hissi ini ialah mukjizat yang dapat dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dicium oleh hidung, dan diraba oleh tangan atau dirasakan oleh lidah. Tugas dapat dicapai dan ditangkap oleh panca indera. Kalau mukjizat hissi ini bisa dicapai dengan panca indera, yakni mereka yang tidak bisa menggunakan kecerdasan akal pikirannya, yang tidak cakap pandangan mata hatinya, dan yang rendah budi dan perasaannya, karena bisa dicapai dengan panca indera. Maka mukjizat ini bisa juga disebut mukjizat indrawi. Mukjizat hissi ini dibatasi oleh ruang dan waktu, artinya hanya diperlihatkan kepada umat tertentu dan di masa tertentu. Misalnya mukjizat hissi ini, misalnya pertemuan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar di dalam Gua Jabal Nur. Misal di Gua Jabal Nur, ketika itu kaki Abu Bakar digigit atau dicatup ular. Kemudian Nabi Muhammad meludahi kaki Abu Bakar tersebut dengan membaca bismillah. Maka dengan mukjizat Nabi Muhammad SAW, kaki Abu Bakar sembuh seketika. Dan misalnya lagi seperti Nabi Musa. Pasukan Nabi Musa kurang lebih dari 300 orang. Nah, 300 orang kan anak-anak, kita anggap aja 300 orang. Sedangkan Firaun ribuan orang, anggap aja dengan 1.400 orang. Nabi Musa mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memukul tongkatnya ke lautan merah. Kemudian terbelahlah lautan tersebut dengan izin Allah. Atas mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa, maka terbelahlah lautan tersebut. Jadi ini contoh mukjizat hissi yang dirasakan dan dilihat oleh panca indera. Ayo anak-anak perhatikan, jangan sibuk sendiri.
perjalanan Nabi ketika Isra Mi'raj. Ketika Isra Mi'raj, Nabi Isra Mi'raj yaitu 27 Rajab berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sudah dari Masjidil Aqsa naik ke langit pertama sampai ke langit ketujuh dengan mengendarai burak. Setelah sampai ke langit ketujuh, Nabi Muhammad SAW masih ditemani malaikat Jibril. Kemudian setelah sampai ke langit ketujuh, masuk ke Sidratul Muntaha. Di atas langit ketujuh lagi itu dinamakan alam ketuhanan. Nah, di alam ketuhanan ini tidak ada yang bisa masuk kecuali Nabi Muhammad dengan Allah. Disitulah Allah berdialog dengan Nabi Muhammad SAW di daerah Sidratul Muntaha. Kemudian berdiskusilah tentang sholat yang pada awalnya 50 rakaat. Jadi Nabi meminta kurangi, jadilah 5 waktu yang kita jalani sekarang ini. Nah, jadi perjalanan Isra Mi'raj itu tidak masuk akal ya kan anak-anak ya. Nah, ini mukjizat maknawi ini mukjizat yang tidak mungkin dapat dicapai dengan kekuatan panca indera. Kejadian malam itu tidak bisa diyakini dengan akal, namun bisa diyakini dengan iman. Orang yang berimanlah yang percaya bahwa perjalanan itu benar-benar ada, sedangkan akal tidak mampu menggapainya. Nah, inilah contoh mukjizat maknawi yang dapat langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Memang tidak masuk akal sebenarnya kisah itu, tetapi yang beriman dia percaya, bukan dengan akal, tetapi dia mempercayai kisah perjalanan Nabi Isra Mi'raj itu dengan iman. Dan yang keempat, pengertian i'jazul Quran. Keempat, i'jazul Quran. I'jazul Quran ini mukjizat dilekatkan dengan kitab suci Al-Quran. Dia bisa memiliki dua konotasi. Pertama, lemahnya manusia untuk merumuskan suatu ungkapan atau kalimat yang dapat menandingi ayat-ayat Al-Quran. Sama halnya dengan mukjizat. Dan yang terakhir, aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran. Aspek-aspek kemujizatan Al-Quran. Sesungguhnya terdapat dalam dirinya sendiri. Kemujizatan Al-Quran ada dalam kandungannya, bukan di luarnya. Jadi kitab suci ini tidak membutuhkan keterangan lain di luar dirinya untuk membuktikan bahwa ia adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Sampai di sini ada yang belum mengerti apa itu keautentikan Al-Quran dan seputar penjelasan tentang mukjizat. Ibu harap semuanya mengerti dan akan Ibu tanyakan kembali di pertemuan minggu depan. Baiklah. Dan waktunya juga sudah habis. Sebelum Ibu akan mengakhiri pertemuan kita pada kali ini, kita akan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang Ibu jelaskan tadi mengerti dan bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.